Halo sahabat Mirai Aset, kembali lagi bersama aku Diras di Eureka Fact. Kali ini aku mau membahas mengenai analisis investasi ala drakor. Kalau nonton drakor biasanya kita buat entertainment aja. Cuma kalau dilihat-lihat ternyata banyak tips investasi yang dapat kita terapkan dalam analisis investasi kita. Apa saja poinnya? Nonton sampai akhir ya. Untuk drakor pertama yang mau dibahas adalah drakor yang lagi hangat-hangatnya alias Reborn Rich. Bercerita tentang Hyun Woo, seorang manajer keluarga konglomerat, diperintahkan untuk menerima sejumlah dana alias 600 juta US dollar ke dalam rekeningnya. Begitu udah ditransfer, ternyata dia sadar kalau dia dijebak dan dikambing hitamkan. Dia ditembak dan jatuh ke laut, mati tentunya dia. Kemudian dia lahir kembali nih. Loh, kok di tubuh anak kecil, di mana ini, siapa saya gitu. Ternyata terlahir kembali menjadi Do Jun, yaitu cucu dari Tuan Jin alias CEO dari Sun Yang. Namun ketika terlahir kembali dia masih membawa ingatan dari kehidupan sebelumnya. Tekad dia adalah untuk mencari siapa yang ngebunuh dia, namun bukan untuk balas dendam dengan cara dibunuh, tapi lebih obsesinya untuk menguasai Sun Yang Company, seperti itu. Nah, Do Jun menjadi cucu dari Tuan Jin dan anak dari Tuan Yongki alias putra bungsu dari Tuan Jin. Mereka 4 bersaudara. Yang pertama, Jonggi. Yang kedua, Dongki. Mereka berdua mengurus bisnis otomotif dan juga investasi. Putri yang hanya satu-satunya mengurus bisnis swalayan. Lalu putra bungsu memutuskan untuk tidak bekerja pada keluarga tersebut. Jadi ibaratnya nggak terlalu dianggap sama keluarganya. Otomatis Do Jun ini berada posisinya jauh sekali dari pewaris tahta karena mereka semua sama-sama berebut untuk mendapatkan Sun Yang Company. Ketika Do Jun masih kecil, karena dia mempunyai ingatan tentang masa lalu, dia memberikan informasi berharga tentang investasi kepada kakeknya alias Tuan Jin, yang kemudian dia mendapatkan imbalan sebuah tanah yang dia tunjuk areanya. Namun kakeknya bingung, kenapa kok dia mau pilih di situ padahal di situ nggak ada apa-apa. Nah, ternyata pada area itu nanti perencanaan pembangunan pemerintah besar-besaran ke depannya, otomatis investasi properti yang sangat baik. Namun bila kita tidak mempunyai ingatan masa lalu, tentunya kita dapat menganalisis dengan pertama, tahu tren kenaikan harga pada sekitar properti tersebut. Lalu, jenis properti yang paling banyak permintaan. Apakah area itu paling laku rumah atau paling laku ruko? Seperti itu contohnya. Lalu, daerah yang populer juga dapat menjadi acuan untuk membeli properti. Pada drakor ini terdapat 2 korban rug and pull. Yang pertama adalah ibu dari Hyun alias kehidupan pertamanya yang dia ketemu lagi di kehidupan kedua. Salah satu goalnya adalah untuk menyelamatkan ibunya masa lalu agar tidak jadi bunuh diri karena salah investasi. Selain itu, korban lainnya adalah si Tante Jutek tadi. Mereka berdua sama-sama cirinya yang pertama, mereka adalah investor pemula. Kedua, mendapat rekomendasi dari orang lain. Ketiga, tidak melakukan analisis sendiri. Kemudian mereka menaruh modalnya pada satu emiten saja. Cara untuk menghindari rug and pull adalah jadi membeli emiten yang jumlahnya banyak. Contoh 6 dari 3 sektoral berbeda agar ketika satu jatuh yang lain masih bisa menopang. Investasi ala Do Jun dan kakeknya Tuan Jin. Pada drakor ini banyak sekali akuisisi perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan mereka berdua, yaitu Miracle Investment dan Sun Yang Company. Yang diakuisisi ada Hando Steel, Jaya Construction, Ajin Motor, dan lain-lain. Kenapa kita pada kehidupan nyata juga harus memperhatikan emiten yang melakukan akuisisi? Karena mereka dapat mengembangkan bisnisnya dengan lebih cepat daripada mereka menggunakan kemampuannya sendiri untuk mengembangkan bisnisnya. Dengan akuisisi, kelebihannya adalah sebagai berikut. Pertama, memperoleh SDM, teknologi, dan pemasaran yang efisien dengan harga yang lebih rendah. Lalu, kedua, mengenyahkan kompetitor karena menggabungkan perusahaan kecil pada sektor yang sama, digabungkan sehingga menjadi lebih besar. Kemudian juga dapat memasuki pasar yang baru. Dengan begitu, akuisisi merupakan isu positif bagi emiten yang melakukannya. Berikutnya, syuting drakor di kantor Mirai Aset. Beneran gak sih? Drakor Future Company dilakukan syutingnya di Mirai Aset yang cabang Korea Selatan.
bukan di Indonesia nih. Ceritanya Jung Mi-rae ini merupakan asisten analis yang baru. Lalu dia juga punya bos yang bernama Shin Gyu-ho yang bikin seger kalau dilihat-lihat meskipun galak. Nah, ini kesegarannya bisa nyamain es buah nih. Pada drakor ini, Jung Mi-rae bersaing dengan saingannya alias Bantemi yang sesama asisten analis. Nah, tugasnya nih, Pak Noh alias si bapak kepala cabang mengadakan kompetisi di mana dia sebagai kliennya mau investasi yang jangka panjang, tapi mau uangnya itu sewaktu-waktu dapat dicairkan. Ternyata jawaban dari Bantemi adalah ETF alias reksadana yang dapat ditradingkan. Untuk ETF di Indonesia juga ada loh. Analisis yang dilakukan Jung Mi-rae, jadi dia melihat histori investasi Pak Noh. Sebelumnya tuh suka beli investasi yang tipe kayak gimana. Ternyata Pak Noh suka membeli emiten yang growth stock. Nah, menurut Jung Mi-rae, investasi bukan merupakan spekulasi. Kemudian, dia juga prefer mencari emiten yang telah berkembang pesat. Lalu, sektoral yang memberi perubahan pada dunia. Ciri-ciri emiten yang growth stock adalah pertama, tidak membagikan dividen karena fokus pada perkembangan bisnisnya. Kedua, price earning ratio-nya tinggi, idealnya 20-25, lebih dari itu dikatakan tinggi, namun bila revenue-nya konsisten tumbuh, itu merupakan indikator yang masih oke. Kemudian, chart sudah uptrend, jadi udah jelas terlihat nih. Kemudian, merupakan pemimpin pasar pada sektornya, seperti Google, pemimpin pasar di search engine, saingannya siapa lagi? Seperti itu contohnya. Sedangkan saingannya Bantemi melakukan analisis ETF pada sektor ramah lingkungan. Nah, Taimi berpendapat emiten yang terus berinovasi itu bikin optimisme pada pasar dan juga investor jadi mau investasi. Contoh inovasi pada produk yaitu pertama, penciptaan produk baru iPhone dari 12 jadi 13 dan seterusnya sampai 100. Kemudian, meningkatkan efisiensi produk. Deterjen yang tadinya cuma deterjen doang, nongol nih penciptaan, bisa sekalian pewangi dan pelembut. Emak-emak dijamin pada borong. Dengan begitu pasti meningkatkan penjualan produk. Contoh inovasi lain pada servis yaitu Bank BCA yang tadinya berdiri sendiri. Kita harus pergi ke kantor untuk melakukan transaksi. Begitu buka di mall, orang yang lagi iseng-iseng lewat doang, pacaran atau lain-lain, dia bilang, oh gue jadi mau transaksi nih. Nah, itu menjangkau lebih banyak customer. Moral of story dari Eureka Cafe kali ini, pertama, investasi properti harus mempertimbangkan daerah mana tren perkembangan pembangunan akan menuju. Lalu, memilih emiten yang produknya itu selalu dibutuhkan ke masa mendatang. Selain itu juga kebutuhannya kemungkinan ada juga nih yang semakin meningkat justru semakin ke depan. Kemudian, analisis matang ala dua asisten analis Bantemi dan Jung Mi-rae ini menghindari potensi rug and pull alias kehilangan modal karena ikut-ikutan beli atas tips dari orang seperti si Tante Jutek ini. Kalian penasaran gak sih siapa yang memenangkan kompetisi analisis investasi di Mi-rae Asset? Kalau mau nonton Future Company, linknya akan aku cantumkan di description box di bawah. Kalau kalian mau nonton Reborn Rich bisa nonton di View. Kira-kira kalau kalian udah nonton, siapa karakter yang bikin kalian dongkol banget? Buat aku si Tante Jutek itu nyebelin banget. Ayo cerita di kolom komen di bawah. Saya Diras undur diri dari Eureka Fact. Jangan lupa di like dan di subscribe. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah!